Day 4. 3 weeks later. Halo Heldis, perkenalkan nama saya Hiskia Mahauli Pasarif. Saya seorang perawat junior dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami ingin memaparkan materi dan praktek tentang pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit dalam tubuh. Agar teman-teman Heldis mengetahui lebih lanjut, saksikan video setelah ini. Teman-teman, saya Helty Trinita Purba akan menjelaskan materi tentang cara menghitung cairan tetesan infus. Nah, jadi teman-teman, ada dua faktor menghitung tetesan infus. Yang pertama itu ialah faktor tetes makro. Tetes makro ini biasanya digunakan untuk pasien dewasa. Ada dua teman-teman jenis tetes makro yang biasanya digunakan untuk merek set infusnya. Yang pertama itu merek Otsuka, ialah 15 TPM. Lalu yang kedua merek Terumo, ialah 20 TPM. TPM itu tetes per menit ya teman-teman. Yang kedua itu ada faktor tetes mikro. Nah, untuk tetes mikro ini digunakan untuk pasien anak-anak. Faktor tetes mikro itu sebanyak 60 tetes per menit. Ada rumus menghitung tetesan infus. Bisa teman-teman lihat sendiri di PPT-nya. Nah, jadi kan teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang jenis cairan infus, baru faktor tetesnya yang makro sama mikro, terus rumus-rumusnya sudah saya ketahui. Nah, kita lanjut ke contoh soal kasus pembahasan cara menghitung cairan infus. Soalnya, 3 liter RL dijadwalkan habis dalam 12 jam. Faktor tetesnya 15 tetes, infus telah berjalan selama 9 jam. Cairan tetes yang tersisa adalah 800 ml. Berapakah jumlah tetesan per menit dilakukan agar infus habis? Nah, jadi kan teman-teman, cara menghitung jumlah tetesan per menitnya itu kan rumusnya jumlah cairan dikali faktor tetes per jam dikali 60. Jadi, 800 dikali faktor tetesnya tadi 15 kan, jamnya 3 dikali 60. Jadi hasilnya 67 tetes per menit. Begitulah pembahasan materinya. Sebagai tanda teman-teman sudah paham, saya ada kasih soal. Siapa yang bisa menjawab? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan soal latihan. Seorang pasien anak harus diinfus sebanyak 250 cc selama 5 jam. Faktor tetes infusnya adalah 60 tetes per menit. Hitunglah jumlah tetesan per menitnya. Seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah V dikali VT per T dikali 60 menit. Yang hasilnya 250 dikali 60 per 5 dikali 60. Maka hasilnya 15.000 per 300 sama dengan 50. Nah, berarti jumlah tetes per menitnya adalah 50. Sekian, terima kasih. oke, mari kita beri tepuk tangan kepada Putri. Terima kasih Putri telah menjawabnya. Berarti kalian sudah paham ya teman-teman cara menghitung tetesan infus. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kalian sangat antusias menjawab pertanyaan dari saya. Oke, saat ini kita akan membahas tentang apa itu balance cairan. Balance cairan adalah hasil dari pemantauan terhadap cairan yang masuk dan cairan keluar dari dalam tubuh selama 24 jam maupun per jam. Nah, untuk menghitung balance cairan itu, cairan masuk dikurang cairan keluar. Di sini ada contoh kasus untuk menghitung balance cairan nih, yaitu nyonya A berusia 45 tahun dengan berat badan 65 kg dirawat di rumah sakit dengan keadaan kekurangan cairan. Klien memiliki riwayat penyakit jantung dan riwayat stroke 2 tahun yang lalu. Tekanan darahnya yaitu 90/60. Klien sudah melakukan pemeriksaan TTV dengan NGT dengan hasil sebagai berikut. Diketahui ada nadinya 65 per menit, respirasi 22, temperaturnya 37 derajat Celcius, dan saat dilakukan pemasangan NGT cairan di lambung ada merah aman yaitu 500 cc. Nah, diketahui juga urinnya 200 cc, ada BAB kecoklatan 100 cc. Diberikan cairan infus 2000 cc per 24 jam, transfusi darah 250 cc, dan mendapatkan terapi antibiotik yang
yang dihidupkan dalam 524 jam. Nah, sudah tahu ya cairan keluarnya itu tadi ada apa saja, yaitu tadi ada urin, BAB, ada cairan lambung itu, dan ada juga cairan masuknya. Mari kita bahas dan kita temukan solusinya. Nah, jadi untuk kasus dari tadi diketahui ada cairan masuk yaitu infus 2000, transfusi 250, terapi 500, makan 700 cc, dan dengan totalnya dari semua berikut itu ada 3450 cc. Oke, selanjutnya kita akan menghitung cairan keluar. Nah, cairan keluarnya itu ada NGT, kemudian ada urin 200, BAB, ada BAB dengan subtotal 800. Nah, tadi subtotal cairan masuknya ada 3450 ya. Selanjutnya, nah kita akan menghitung IWL-nya. Nah, ketentuan dari rumah sakitnya itu diketahui bahwasannya 10 dikali 65 yaitu totalnya 650 cc. Lalu kita tambahkan total IWL dengan total cairan keluarnya, yaitu IWL-nya diketahui 650 cc. Maka cairan keluarnya 800 cc ditambah 650 cc, yaitu totalnya 1450 cc. Oke, sudah diketahui ya total cairan keluarnya. Maka untuk menghitung dalam cairannya itu yaitu cairan masuk dikurang cairan keluar. Nah, cairan masuknya tadi kan sudah diketahui 3450 cc ya kan. Nah, cairan keluarnya ada 1450 cc. Maka dalam cairan ibu nyonya itu selama 24 jam ada 2000 ya teman-teman. Maka ibu itu tidak kekurangan cairan. Maka dalam cairan nyonya A selama 24 jam adalah 2000 cc begitu. Sekian dari penjelasannya. Terima kasih. Alat dan bahan memasang infus. Yang pertama, selang infus, yaitu jalan masuknya cairan yang digunakan sekali pakai dan perlu diganti 4 hari sekali atau lebih cepat sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, Nierbecken yang digunakan sebagai wadah pembuangan kapas maupun kasab-kas. Selanjutnya, perlak, berguna untuk melindungi daerah yang akan terpasang infus dalam keadaan bersih dari kuman yang ada di tempat tidur pasien. Selanjutnya, handscoop, berguna mencegah transmisi kontak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung pada tubuh pasien. Selanjutnya, cairan parenteral, yaitu cairan yang berisi nutrisi dan obat-obatan, contohnya NaCl dan Rl. Selanjutnya, abuket atau yang sering dikenal dengan jarum suntik. Selanjutnya, kapas alkohol yang berguna sebagai sterilisasi kulit sebelum atau sesudah penyuntikan. Selanjutnya, termiket, yaitu alat untuk mengerutkan dan memperlihatkan pembuluh darah. Selanjutnya, plester yang berguna untuk mengikatkan abuket dan selang infus dengan kulit. Kasus steril, yaitu membersihkan cairan dari kulit pasien. Selanjutnya, bak injeksi yang berguna sebagai wadah abuket, gunting dan alat steril lainnya. Selanjutnya, antiseptik yang berguna mensterilkan unit bagian tubuh pasien yang akan digunakan sebagai tempat infus. Dan yang terakhir yaitu infus yang berguna sebagai tempat cairan infus yang berhubungan dengan pasien. Tahap orientasi. Memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan melakukan tindakan, memeriksa identitas pasien, meminta persetujuan dari pasien. Tahap kerja pemasangan infus. Memasang torniket 5 cm proksimal yang akan ditusukkan. Meletakkan Nierbecken ke samping pasien. Membersihkan kulit pasien menggunakan kapas alkohol. Mencari vena pasien. Menyuntikkan aboket yang sudah tersedia ke vena yang sudah dibendung. Menarik jarum keluar. Melepaskan torniket dari tangan pasien. Memasang plester ke area yang disuntik. Menghitung tetesan infus. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Semoga menambah wawasan dalam melakukan pemasangan infus, menghitung balance cairan, dan menghitung tetesan infus untuk teman-teman healthies yang menonton pada saat ini. A few moments later. Saya Kau ni apa? Ananda Denisha, Sumatera Utara.